Chapter 156. Tutorial 1. Tanda hubung. Anggota Essence of the Stride, Desolate Moon, Frost Sanctuary, dan guild peringkat teratas lainnya telah memasuki Tower of Wish. Asosiasi pahlawan khawatir bahwa kampanye menara akan menjadi terlalu banyak perlombaan bebas untuk semua, tetapi mereka mengakui bahwa apa yang terjadi di luar kendali mereka. Petik 2. Pandemonium Arena, ruang tunggu pejuang peringkat iblis Jin Sahyuk. Bintang terpanas di arena, Jin Sahyuk, saat ini sedang menatap TV dengan mata cekung. Tiket-tiket masuk akan berubah menjadi portal pada tanggal yang ditentukan. Mekanisme ini, yang tidak bisa dijelaskan dengan pemahaman kita tentang sains dan sihir, mengejutkan para peneliti di seluruh dunia. Di TV, Heroes berjalan ke portal yang muncul dari tiket masuk. Melihat ini, mata Jin Sahyuk dipenuhi dengan kesedihan, penyesalan, dan kemarahan. Bajingan itu. Sambil menggertakkan giginya, dia meludahkan kebenciannya. Sejauh menyangkut dirinya, dia seharusnya sudah berada di dalam menara harapan sekarang. Daripada duduk di ruang tunggu yang kosong dan menonton TV, dia seharusnya berada di luar portal itu. Aku akan membunuhnya. Saya akan mencabik-cabik anggota tubuhnya dan menggilingnya menjadi potongan-potongan. Petik 2. Kemarahan Jin Sahyuk membuatnya gila. Sebenarnya, Jin Sahyuk telah mendapatkan tiket diberikan kepadanya oleh seorang penggemar, dan dengan santai menunggu tanggal 1 Juli. Dia bahkan membual tentang hal itu kepada Bell dan orang lain yang tidak bisa menemukannya. Dia pikir dia akan bersenang-senang sementara yang lain duduk di rumah, bosan. Tapi kemarin, begitu dia mengepak barang-barangnya sambil bersiul dengan kegembiraan, dia memperhatikan bahwa tiket masuknya sudah pergi. Dia menggeledah kamarnya berusaha menemukannya, tetapi tidak ada di manapun. Setelah sekitar 6 jam, dia tiba-tiba teringat pada Bell. Dia belum mendengar kabar dari keparat itu dalam beberapa saat. Dengan tangan gemetar, dia memanggilnya. Seperti yang dia harapkan, dia tidak mengangkatnya. Jelas, dia kabur dengan tiket masuknya. Mata publik sekarang tertuju pada gelombang pertama para penantang. Tunggu 2 bulan, brengsek. Jin Sahyuk bergumam dalam kemarahannya yang mendidih. Tower of Wish, ruang tunggu tutorial. Setelah melepas semua peralatan dan pakaian, silakan kenakan seragam tutorial. Oke. Mengikuti petunjuk dari pesan yang ditampilkan, saya menanggalkan pakaian dan mengenakan seragam tutorial, baju besi kulit yang terlihat agak kumuh tetapi agak terjalin erat. Selesai. Dikonfirmasi. Sekarang, harap masukkan semua barang Anda ke penyimpanan. Item dari dunia luar tidak bisa diambil di dalam menara. Sebuah kotak penyimpanan hitam muncul di depan saya. Saya menaruh semua yang saya miliki di dalam. Tentu saja, saya punya jalan lain. Jam tangan pintar saya, Desert Eagle, dan Aether disembunyikan di dalam stigma. Selesai. Harap masukkan semua barang Anda ke penyimpanan. Item dari dunia luar tidak bisa diambil di dalam menara. Aku melakukannya. Harap masukkan semua barang Anda ke penyimpanan. Item dari dunia luar tidak bisa diambil di dalam menara. Petik 2. Sepertinya saya tidak bisa menghindari mata keberadaan itu. Tanpa pilihan lain, saya mengeluarkan barang-barang yang tersembunyi di dalam stigma dan memasukkannya ke dalam kotak penyimpanan. Apakah mereka akan dikembalikan? Tiket-tiket masuk hitam telah dikonfirmasi. Anda akan memiliki kesempatan untuk mengambil beberapa dari mereka setelah tutorial berakhir. Itu bagus. The Desert Eagle adalah satu hal, tetapi Aether adalah suatu keharusan. Pemindaian pemain sekarang akan dimulai. Pemindai sidik jari muncul di depan saya. Saya meletakkan tangan saya di atasnya. Pemindaian sedang berlangsung. 33%. Aku merasakan sensasi aneh kekuatan sihir mengalir di tubuhku. Au. 66%. 99%. Selesai. Pemain Kim Ha-jin telah dikonfirmasi. Sama dengan. Kim Ha-jin. Statistik variabel. Statariari. Sifat. Master penembak jitu tingkat menengah atribut roh berkembang kelas 4 kecakapan EXP, 89%. Sistem konsolidasi acak peringkat menengah rendah atribut roh konsolidasi 3 tahap. Kecekatan peringkat menengah rendah atribut kosong berkembang kelas 5 kecakapan EXP, 55%. Fisik disfungsi ajaib. Fisik memori obat. Sama dengan. Selama tutorial, statistik variabel Anda akan berkurang 65%. 5 ciri telah terdeteksi. Semua ciri disegel di dalam menara. Sebagai pemain, Anda dapat memilih satu ciri untuk digunakan. Tolong tentukan pilihan Anda. Petik 2. Akhirnya tiba waktunya untuk patch keseimbangan. Di menara ini, ciri termasuk hadiah dan fisik. Dari 5 ciri yang saya miliki, saya hanya bisa memilih satu untuk dibawa, seni tidak termasuk karena mereka dianggap sebagai kemampuan yang didapat. Namun, ini tidak terlalu merugikan saya. Pembatasan yang sama berlaku untuk penantang menara lainnya, dan saya bahkan tahu tentang bagian tersembunyi. Aku akan pergi dengan Master Sharpshooter. Potongan tersembunyi ini akan membuat saya memperoleh sifat kedua. Saya tidak perlu terlalu memikirkan trait pertama.
Master Sharpshooter praktis identitas saya pada saat ini. Maukah Anda memilih Trait, Master Sharpshooter? Iya nih. Demi keseimbangan, Trait, Master Sharpshooter, telah turun ke kelas 7. Dimengerti. Saya tidak senang dengan itu, tetapi lebih baik memperlakukan sistem dengan sopan. Tiket-tiket masuk hitam, telah dikonfirmasi. Anda telah ditugaskan ke tingkat kesulitan tertinggi. Sebagai gantinya, Anda akan menerima keterampilan bonus. Terima kasih banyak. Akhirnya saatnya. Manfaat ini praktis adalah kode cheat. Ini karena jumlah skill yang kamu dapat dari tower terbatas. 1 keterampilan unik, 3 keterampilan normal, 2 keterampilan khusus, dan 1 keterampilan utama. Pemain hanya bisa belajar 7 keterampilan secara total. Dalam hal ini, mudah untuk melihat keuntungan dari memiliki keterampilan ekstra. Anda dapat memilih 1 skill bonus dari katalog ini. Terima kasih. Pemain yang berkinerja baik dapat kembali ke dunia luar dengan setengah dari keterampilan yang mereka peroleh. Namun, tujuan saya lebih agung, untuk menjaga semua 8 keterampilan. Baru-baru ini, statistik saya berhenti meningkat. Saya berencana menggunakan menara ini sebagai fondasi untuk memaksakan diri. Sama dengan. Pemulihan vitalitas. Asteris Anda dapat langsung memulihkan 30% dari kehilangan vitalitas. Asteris 1 biaya dikembalikan setiap 24 jam. Dapat digunakan 2 kali sehari. Gauge kemarahan. Asteris kemarahan menumpuk saat Anda menyerang dan menghancurkan. Kemarahan ini. Sama dengan. Aku menggulir daftar itu tanpa ada yang menarik perhatianku. Kemudian, saya menemukan 1. Sama dengan. Berkedip. Asteris Anda dapat berteleportasi ke suatu titik dalam radius 15 meter. Asteris 1 biaya dikembalikan setiap 8 jam. Dapat digunakan 3 kali sehari. Sama dengan. Ini akan menjadi keterampilan yang dipilih Kim Suho dalam 2 bulan ketika dia memasuki Tower of Wish dengan tiket hitam. Meskipun itu adalah keterampilan yang sangat baik, itu tidak cocok untukku. Lulus gelombang. Setelah menggulir lagi. Sama dengan. Dadu acak. Asteris Anda mendapatkan 1 dadu setiap 9 jam. Asteris dadu acak akan berubah menjadi bahan baku atau barang jadi setelah digulung. Peluang untuk mendapatkan barang yang sudah selesai jauh lebih rendah. Asteris Anda dapat memilih kategori saat Anda melempar dadu. Sama dengan. Ini dia. Saya akan mengambil ini. Petik 2. Dadu acak. Skill bonus yang memanfaatkan keberuntunganku dan bersinergi dengan keluasan. Saya memilih skill ini tanpa ragu-ragu. Dadu acak telah dipilih sebagai keterampilan bonus. Sekarang Anda dapat mengucapkan kata-kata window jendela status untuk membuka status ekstra 7. Tutorial akan dimulai dalam 1 menit. Anda akan memasuki tutorial tingkat kesulitan tertinggi. 1 menit kemudian. Setelah ledakan cahaya terang, saya dikirim ke tempat yang tidak dikenal. Melihat sekeliling, saya menemukan diri saya di sebuah lapangan terbuka yang diwarnai matahari terbenam. Kotoran, bebatuan, daun, dan gulma memenuhi area tersebut. Tutorial ini akan memungkinkan Anda untuk memperkirakan kecakapan pertempuran dasar Anda. Tutorial pertama sederhana. Seperti dalam kebanyakan tutorial, Anda hanya perlu mengalahkan monster. Mengutuk. Tapi hanya ada 1 masalah. Monster yang harus kukalahkan agak istimewa. Petik 2. Bagaimana aku bisa membunuh mereka tanpa senjata? Saya melawan goblin. Itu baik-baik saja, tetapi masalahnya adalah bahwa para goblin ini datang dengan deskriptor. Kerek. Kirk. Seorang dukun goblin dan seorang prajurit goblin. Seperti Nunu dan Wilam 1, dukun goblin duduk di bahu prajurit goblin. Saya yakin sebelum masuk, tapi sekarang saya tidak bisa menggunakan Desert Eagle saya, masa depan saya tampak suram. Anda melihat seorang prajurit goblin dan dukun goblin. Informasi mereka telah dicatat di Ensiklopedia Pemain. Ensiklopedia Pemain. Sebagai salah satu sistem pendukung Tower of Wish, ia menyimpan semua informasi yang ditemukan atau dialami oleh pemain. Open Player Encyclopedia. Informasi biasanya penting dalam situasi seperti ini. Saya menghentikan apa yang saya lakukan dan membaca 2 goblin. Sama dengan. Monster Encyclopedia. Goblin Warrior, Intermediate Rank Grade 7. Goblin Shaman, Intermediate Rank Grade 8. Sama dengan. Itu dia. Ya, memang benar bahwa ensiklopedia hanya memiliki informasi sepintas. Sudah cukup untuk mengetahui bahwa mereka lebih lemah daripada yang aku lawan di Incheon. Untuk saat ini, mari kita berpikir. Bagaimana Kim Suho melewati situasi ini dalam cerita aslinya? Benar, mereka dibantai oleh kekuatan sihir atribut logam dari Sword Sein. Mampu hanya membawa 1 hadiah terlalu menguntungkan bagi Kim Suho. Mari kita pikirkan lagi. Saya berbeda dari Kim Suho. Kirk. Untungnya, para goblin berbicara kepada diri mereka sendiri dan belum menyadari keberadaan saya. Petik 2. Dalam hal itu,
Mungkin tepat untuk mencari bagian tersembunyi tahap ini terlebih dahulu. Persempit mataku, aku menggunakan kekuatan sihir stigma. Peringatan, aktivasi kekuatan yang tidak wajar telah terdeteksi. Kekuatan ini tidak dapat digunakan dalam tutorial. Mengabaikan peringatan ini bisa berakibat fatal. Atau tidak. Dari kelihatannya, saya harus mencarinya secara langsung. Aku menurunkan tubuhku dan berjalan diam-diam. Berkat kerja tentara bayaran saya selama 3 tahun terakhir, saya terbiasa menyelinap di sekitar. Aku berjalan ke batu terdekat dan membaliknya. Gedebuk. Tidak ada apapun di bawahnya. Sepertinya ada sesuatu, tapi aku punya firasat aku hanya diberi umpan. Saya mulai berjalan lagi. Retak. Petik 2. Huap. Saya tidak sengaja menginjak cabang. Aku dengan cemas berbalik. Kerk. Gu. Untungnya, mereka sepertinya sibuk berdebat tentang sesuatu. Wah. Menghela nafas lega, aku melanjutkan. Karena betapa lambat dan hati-hati saya bergerak, berjalan setengah dari panjang lapangan sepak bola memakan waktu sekitar 1 atau 2 jam. Petik 2 tanda seru petik 2. Kemudian, saya menemukan daun di tanah. Tentu saja, ada dedaunan lain di tanah juga. Tapi yang saya lihat jelas istimewa. Itu bersinar dan praktis berteriak bahwa itu istimewa. Saya dengan cepat berlari. Segera setelah saya mengangkatnya, sebuah jendela muncul. Daun Yggdrasil. Aku menemukannya. Aku menahan nafas untuk mencegah keluar teriakan bersemangat. The Yggdrasil Leaf memberkati Anda dengan ketenangan dan keberanian petualang. Bagian tersembunyi, Anda dapat memilih salah satu dari 3 berkah berikut. Membutuhkan sifat tambahan. Kembalikan 10% statistik yang hilang. Cradle of Wisdom. Itu harus menjadi pilihan pertama. Pilihan kedua adalah untuk monster stat seperti Boss dan Kim Suho, dan Cradle of Wisdom adalah omong kosong. Ketika saya membuat menara harapan secara detail, saya tahu persis apa itu. Anda dapat memperoleh sifat tambahan. Tapi saya bingung harus memilih apa dari Pisinal Memori Fisik dan Dexterity. Menara harus memiliki segala macam obat berharga yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Jika Medicinal Memory Fisik hanya mengingat salah satunya, masa depan saya akan jauh lebih mudah. Obat, tidak. Namun, ada terlalu banyak risiko dalam memilih Medicinal Memory Fisik. Saya tidak tahu berapa banyak obat yang harus saya konsumsi untuk mengingatnya. Petik 2. Keluasan, aku akan pergi dengan keluasan. Dengan keluasan, saya hanya bisa membuat barang tanpa harus membelinya. Karena saya tahu cara lain untuk mendapatkan sifat tambahan, meskipun itu jauh lebih sulit, pergi dengan keluasan tampaknya menjadi pilihan yang tepat. Berkat Yggdrasil telah membuka segel trait Anda, keluasan. Wah. Sekarang, saya akhirnya bisa bertarung. Aku menoleh ke Nunu dan Wilam, atau tidak, prajurit dan dukun goblin. Pada saat itu, saya menerima pesan sistem. Anda dapat menyimpan daun Yggdrasil di dalam inventaris Anda. Saya hampir lupa. Ah, terima kasih gelombang inventaris. Inventory, ruang ekstradimensional berkualitas tinggi yang hanya tersedia di dalam menara. Saya menyimpan Yggdrasil Leaf di dalamnya dan mengeluarkan random dice yang juga ada di dalamnya. Saya memegang dadu yang memiliki tanda tanya di setiap sisi. Kegugupan yang luar biasa memenuhi tubuh saya. Jika aku mengalahkan para goblin itu, aku membutuhkan dadu ini untuk berubah menjadi senjata. Pedang, tolong beri aku sesuatu dengan pisau. Petik 2. Aku melempar dadu sambil berdoa di kepalaku. Drur. Begitu dadu menghilang, belati primitif muncul. Iya nih. Sambil memegang belati yang berharga, aku memikirkan langkah selanjutnya. Belati ini terlihat terlalu membosankan untuk membunuh prajurit goblin. Namun, seharusnya bisa membunuh dukun goblin selama aku memukul kepalanya. Tunggu sebentar. Lalu tiba-tiba, saya punya ide yang berbeda. Metode untuk membunuh prajurit dan dukun sekaligus. Petik 2. Sambil memegang belati, aku mulai menggali lubang. Itu harus cukup dalam untuk pejuang goblin setinggi 2,5 meter terjebak. Seperti tikus tanah, aku menggali perangkap dengan tenang. Peringatan, Anda memiliki 2 jam tersisa. Setelah menggali selama puluhan menit, pada saat aku berkeringat dan dukun dan prajurit goblin bergerak secara terpisah. Selesai. Saya selesai menggali lubang besar. Itu cukup besar sehingga prajurit goblin pun tidak akan memiliki jalan keluar. Aku menutupi jebakan dengan dedaunan dan ranting, lalu bangkit dengan belati. Kiek. Segera, saya menarik perhatian para goblin. Saya melemparkan belati saya ke dukun, segera menusuk kepalanya dan membunuhnya. Kiek. Dukun terhuyung sesaat sebelum ambruk. Dukun goblin peringkat menengah masih dukun. Kekuatan pertahanannya bahkan tidak bisa dibandingkan dengan monster peringkat rendah. Tanda hubung titik. Dukun itu tidak ada dalam gambar, dan sekarang saatnya berurusan dengan prajurit itu. Prajurit goblin menatap kosong pada mayat dukun. Kamu tidak akan pindah. Kuo. Lalu tiba-tiba, prajurit goblin itu meraung dan dengan marah maju ke depan. Aku hanya berdiri diam tanpa bergerak. Dukun goblin yang pandai akan menyadari ada sesuatu yang aneh, tetapi prajurit goblin itu marah karena kehilangan temannya.
Kerek. Segera, prajurit goblin menginjak jebakan, dan tubuh 2,5 meter jatuh ke lubang. Gu. Saat ia berjuang di dalam lubang, aku segera berlari ke dukun dan mengambil belati saya. Lalu, aku menikam prajurit goblin yang terjebak di lubang. Mati, tolong mati saja. Setelah sekitar 2 jam, peringatan akhirnya muncul. Anda telah menyelesaikan tahap pertama, penilaian pertempuran dasar. Anda akan dipindahkan ke ruang tunggu pribadi Anda. Setelah 12 jam istirahat, Anda akan dikirim ke tahap kedua, Way of Survival. Petik 2. Ark, aku lelah. Istirahatlah dengan baik. Terima kasih. Saya berkata pada diri sendiri untuk memperlakukan sistem dengan sopan tidak peduli betapa sulitnya hal-hal yang didapat. Ini adalah aturan ketat Tower of Wish, yang hanya aku yang tahu. Sebenarnya, ini dirancang dengan mempertimbangkan kepribadian lurus Kim Suho. Lagi pula, siapa lagi selain Kim Suho yang akan berbicara dengan sistem dengan sopan? Ruang tunggu pribadi adalah ruang pribadi yang dimiliki oleh setiap pemain di Tower of Wish. Ruang tunggu player ekstra 7. Ruang tunggu dapat dimodifikasi atau didekorasi sesuai keinginan pemiliknya. Setelah tutorial berakhir, pemain juga dapat mengundang pemain lain ke ruang tunggu mereka. Menggunakan poin, mereka dapat memperluas ukuran ruangan atau membeli furnitur juga. Ini sangat kosong. Tentu saja, untuk saat ini, tidak ada yang lain selain papan kayu. Di masa lalu, saya tidak berpikir bahwa ruang tunggu itu sangat berarti, tetapi sekarang saya memikirkannya, ruang tunggu itu cukup penting. Karena, ruang tunggu kembali, dapat digunakan setiap 4 hari, itu dapat digunakan untuk melarikan diri dari musuh atau kematian. Untuk sekarang, mari kita tidur. Tidak masalah, saya terlalu lelah untuk berpikir dengan benar. Saya memutuskan untuk tidur sampai saya mendapatkan dadu acak lain. Saya berbaring di papan kayu yang keras. Sama seperti itu, 7 jam berlalu. Ark, punggungku. Tubuh saya terasa sakit setelah tidur di permukaan yang keras. Itu adalah sensasi yang saya tidak rasakan lama karena statistik saya yang tinggi. Sambil mengerutkan kening dalam, aku memeriksa inventarisku. Dadu acak. Daun Yggdrasil. Saya mengeluarkan dadu dan segera menggulungnya. Seperti yang saya lakukan, saya berpikir, biji, beri saya biji sehingga saya bisa membuat pancing dan senjata. Celepuk. Dadu berhenti dan sebuah biji muncul. Petik 2. Oh. Biji tembus cahaya berwarna merah. Ketika saya meletakkan mata saya di atasnya, saya menjadi terdiam. Ini adalah sama dengan kristal merah. Kristal yang terbentuk dari mengompresi kekuatan sihir atribut api. Asteris kristal yang dikhususkan untuk peralatan kerajinan. Sama dengan. Itu adalah kristal peringkat menengah rendah gelombang menengah yang dijual dengan harga yang lumayan di dunia nyata. Dalam situasi ini, itu bahkan lebih berharga. Oh. Jika saya harus memilih satu hal yang saya lakukan tepat setelah dikirim ke dunia ini, itu harus meningkatkan keberuntungan saya menjadi 9.1. Ada yang harus aku lakukan sekarang. Ruang tunggu pribadi tidak dihitung sebagai bagian dari tutorial. Kekuatan sihir stigma tidak dapat digunakan selama tutorial, jadi saya harus menggunakan kesempatan ini untuk membuat item. Bahkan sistem menara tidak tahu saya akan membuat barang di ruang tunggu. Salah satu administrator telah mendeteksi aktivasi kekuatan yang tidak wajar. Namun sayangnya, mata administrator lebih baik dari yang saya bayangkan. Salah satu administrator, kemungkinan besar adalah keberadaan mistis dengan kemampuan untuk melihat segalanya, keilahian yang bertanggung jawab atas area perumahan lantai 3, Heimdall. Aku akan menggunakan sedikit saja. Saya mencoba menawar. Lagi pula, memang benar bahwa ruang tunggu bukan tutorial. Halo. Sistem tidak menjawab. Tetapi melihat bahwa saya tidak mendapatkan pesan lagi untuk dihentikan. Saya mulai menggunakan sedikit kekuatan sihir stigma untuk membuat alat kerajinan. Kemudian, saya mulai menangani kristal merah sambil berjalan di atas kulit telur.